saya ingin mendidik anak-anak menjadi yang belum tahu menjadi tahu begitu. Jadi dulu padahal saya waktu mau masuk sekolah dasar itu saya paling takut dengan Pak Guru itu. Ternyata jadi Pak Guru begitu. Baik, jadi saya ini asalnya orang Ngapak nih Pak Ari ya, orang Ngapak Banjarnegara itu, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Jadi Banjarnegara itu kan salah satu karsidenan Banyumas itu yang bahasanya bahasa ibunya itu Ngapak-Ngapak itu. Kemudian saya ya, kemudian saya merantau lah begitu Pak Ari, merantau ke Kalimantan. Tidak ada teman, tidak ada atau saudara, paman atau begitu, pokoknya saya merantau aja, merantau saja. Kebetulan di sana ada pendaftaran, nah saya ikut begitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman remeh-temeh semua, sudah lama kita tidak bersua dalam channel ini. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali. Hari ini langsung saya hadirkan seorang guru yang karirnya luar biasa, yang akhirnya beliau menjadi seorang pengawas sekolah di Dinas Pendidikan. Kalau itu terjadi di kota Jawa, kota-kota Jawa ataupun kota besar seperti Tangerang ini mungkin tidak terlalu Anda tidak akan terlalu bilang, Pak, biasa. Tapi ini adanya di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang. Saya juga belum pernah ke Kalimantan. Saya sudah pernah ke Samarinda, tapi belum pernah ke Ketapang ini. Hari ini, alhamdulillah, beliau mau hadir dalam remeh-temeh kita. Assalamualaikum, Pak Toib. Waalaikumsalam, Pak Ari. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak Ari. Ada kru saya Pak bertanya gini, Mas itu namanya bener Toib gitu. Dulu mohon maaf, tamu kita ada yang namanya Abu Nawas Pak. Ya, ya. Itu dari Papua, tapi sekarang dari Kalimantan, alhamdulillah namanya juga lumayan famous ya, Pak Toib. Mungkin Bapak bisa bercerita mengapa sih Bapak menjadi guru gitu Pak? Apakah panggilan jiwa atau memang Bapak melihatnya seperti apa? Ya, baik Pak Ari. Jadi kalau boleh bercerita sedikit ke belakang ya Pak Ari ya. Saya dulu waktu SMP itu bercita-cita mau meneruskan ke SMA ya. Pikiran saya itu kalau di SMA itu bidang ilmunya luas begitu kan. Dan ternyata kemudian saya disarankan oleh ibu saya dengan paman saya yang juga seorang guru, udah kamu masuk aja ke sekolah pendidikan guru zaman dulu itu. Kebetulan pada saat itu angkatan terakhir Pak Ari, jadi di tahun itu adalah angkatan terakhir. Nah, saya masuk saja, sudah masuk ke, dulu kan bisa mendaftar 2 begitu kan, di SMA juga diterima, di pendidikan guru juga terima. Jadi setelah itu orang tua udahlah kamu masuk ke itu saja, jadi nanti akan menjadi pendidik begitu kata ibu saya. Jadi nggak tahu ya Pak Ari ya, mungkin itu dari situ. Setelah saya masuk di sekolah pendidikan guru awalnya di tingkat SLTA itu ya Pak Ari ya, dulu namanya SDG. Saya kok semakin gimana? Semakin tertarik atau jiwa saya kok oh iya mungkin cocok ini dengan saya ingin mendidik
anak-anak menjadi yang belum tahu menjadi tahu begitu. Jadi dulu padahal saya waktu mau masuk sekolah dasar itu saya paling takut dengan Pak Guru itu. Ternyata jadi Pak Guru begitu. Nah, mungkin itu jadi dengan dasar itu kayaknya kalau saya runut ke belakang itu mungkin doa orang tua ya, doa orang tua, kemudian saya kok semakin mencintai profesi saya itu sebagai pendidik. Maka sampai sekarang saya ya concern lah di bidang pendidikan begitu. Seperti itu Pak Ari. Kalau boleh tahu Pak, Bapak jadi guru mulai tahun berapa Pak? Awalnya saya honor begitu ya Pak ya. Itu dari tahun 99 itu sudah honor di sekolah sekolah itu begitu. Nah, itu jadi dari tahun 99 saya sudah mengajar di sekolah. Kemudian untuk di negeri begitu, itu di tahun 2003. Nah, 2003 saya ikut tes, alhamdulillah lulus. Padahal saya ya targetnya tidak begitu itu sih, tidak terlalu pede begitu, karena banyak sekali pendaftar itu. Nah, akhirnya kok begitu tes tertulis saya lolos, kemudian tes wawancara lolos, alhamdulillah. Jadi oh mungkin ini jalan hidup saya begitu dari pikiran saya itu. Seperti itu Pak. Bapak langsung ditempatkan, asal Bapak memang asli Kalimantan atau dari mana Pak? Ya, baik. Jadi saya ini asalnya orang Ngapak nih Pak Ari ya, orang Ngapak Banjarnegara itu, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Jadi Banjarnegara itu kan salah satu karsidenan Banyumas itu yang bahasa ibunya itu Ngapak-Ngapak itu. Kemudian saya ya, kemudian saya merantau lah begitu Pak Ari, merantau ke Kalimantan. Tidak ada teman, tidak ada atau saudara, paman atau begitu, pokoknya saya merantau saja. Kebetulan di sana ada pendaftaran, nah saya ikut begitu. Seperti itu Pak Ari perjalanan sih. Berarti Bapak mulai mengajar itu ketika sudah merantau di Kalimantan ya? Iya, iya. Itu berarti pada tahun 90-an mungkin Pak ya? Ya, sekitar itu tahun 90-an itu saya sudah mulai mengajar di sekolah. Ya, honor begitu Pak Ari. Honor dengan hitungan per jam sekian gitu. Ya. Ya, saya juga pernah sempat menjadi guru honorer Pak, apa dari sekolah ke sekolah gitu kan kayak gitu. Iya. Saya coba membayangkan tahun 90-an tanpa saudara ke Kalimantan gitu kan. Apa Pak yang memotivasi Bapak sampai, kalau bahasa anak sekarang, gile bener gitu kan. Berani banget gitu kan. Kan dulu Kalimantan masih, hutan belantaranya masih luar biasa Pak ya? Ya, nggak tahu ya itu kok saya itu berani gitu. Padahal saya orangnya itu termasuk orang yang sebenarnya yang ya agak gimana ya, nggak terlalu, kalau kalau dibilang nggak terlalu berani gitu. Tapi kok saya berani ke Kalimantan, pikiran saya begini Pak Ari. Oh, saya harus memperbaiki kehidupan saya gitu Pak Ari. Jadi mungkin dengan kata lain itu berhijrah gitu ya Pak Ari ya. Nah, jadi orang tua saya memang dari keluarga ya petani begitu Pak. Petani ya menggarap sawahnya beli setiap masa panen gitu, bukan punya sendiri. Jadi saya harus berusaha lah mengubah kehidupan saya, dan cita-cita bapak ibu saya memang mudah-mudahan kamu nanti bisa mempunyai pekerjaan yang tetap gitu. Orang tua tuh berdoanya begitu. Kamu mudah-mudahan Yip, kamu nanti bisa mempunyai pekerjaan yang tetap. Begitu aja sih orang tua sih. Tidak boleh. Jadi ya saya beranikan diri itu ke Kalimantan itu tidak ada. Dan memang Kalimantan itu memang ya luas sekali ya, desa-desanya itu memang jarang-jarang Mbak Ari. Jadi hanya di ibu kota kabupaten, nanti di ibu kota kecamatan,
dari ibu kota kabupaten ke ibu kota kecamatan satu ke yang lain itu perbandingannya sama dengan satu kabupaten ke kabupaten lain di Pulau Jawa itu 30 kilo, 40 kilo, ada yang 50 kilo, ada yang 80 kilo begitu. Itu sih Pak, artinya saya punya keberanian dengan tekad saya ingin memperbaiki kehidupan saya begitu. Seperti itu Pak Ari. Itu tahun-tahun itu masih ini Pak ya, masih banyak rawa dan segala macam ya? Iya, memang di daerah Kalimantan, terutama Kalimantan Barat dengan Tengah ya. Kalau kita bicara Kalimantan itu kan daerahnya gambut itu, daerah gambut. Termasuk di daerah saya di Ketapang ini, itu daerah gambut, daerah rawa. Jadi kalau jalan-jalan itu susah sih, kalau konstruksinya kurang bagus itu ada cepat sekali rusak sih, begitu. Memang daerahnya daerah rawa, gambut gitu. Daerah gambut itu kan ya itu kan ada pokoknya daerahnya kurang padat gitu. Memang ada daerah yang pegunungan di agak ke tengah Pulau Kalimantan itu ada, tapi daerah pantai rata-rata begitu. Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, gitu. Kalimantan Selatan banyak gambut Pak Ari. Lalu ketika Bapak baru sampai ke Kalimantan, ya tadi ya, kalau saya kayak bonek ya, bondo nekat itu, Iya, iya. itu tanpa saudara, tanpa orang tua. Di tahun-tahun pertama pasti sulit Pak ya. Gimana Pak? Apa keadaan itu? Lumayan Pak Ari. Jadi ya apa ya? Pokoknya kerja apa saja begitu Pak Ari. Kerja apa saja yang bisa lakukan. Kebetulan begini Pak Ari, saya punya sedikit karena otodidak gitu ya, punya sedikit keterampilan kalau dalam bahasa sekarang tuh IT gitu kan. Saya lihat kok di Kabupaten Ketapang belum ada ya orang yang buka kursus komputer gitu kan. Sebelum saya jadi mengajar itu atau di awal-awal saya mengajar juga begitu. Saya lihat kok belum ada yang buka kursus. Kalau di Jawa kan banyak sekali kan kursus komputer ini. Nah, saya punya ide nih. Saya buka kursus komputer gitu kan. Dengan peralatan waktu itu masih Windows berapa itu gitu. Itu saya ingat betul itu masih pakai disket. Jadi saya buka itu Pak Ari. Alhamdulillah ramai Pak Ari dari kantor, orang kantor, guru gitu, orang anak-anak murid kan di sekolah belum ada itu pelajaran IT waktu itu. Nah, saya sudah buka itu tahun 2001 ya, 2001 kalau nggak salah itu. Nah, itu saya buka itu dan alhamdulillah lulus. Apa namanya? Ramai, kemudian kerjasama dengan sekolah SMA itu dulu ada namanya program apa itu. Nah, jadi sekolah anak apa namanya? Kursuskan anaknya ke tempat saya gitu kan pakai MOU. Nah, saya bonuskan gurunya juga. Ya, masa anak muridnya bisa, gurunya nggak bisa gitu. Nah, terus gurunya saya beri gratis, pokoknya untuk gurunya beri gratis. Nah, seperti itu. Kemudian ya itu Pak Ari, di awal-awal itu sambil saya juga honor mengajar di sekolah gitu. Itu di awal-awal saya ke Kalimantan gitu. Baik teman-teman, ini memang Pak Thoib ini, sepengetahuan dan sepengenalan saya, beliau ini memang orangnya kreatif dan menguasai IT. Maka ketika saya tanya, Bapak dari keguruan? Iya, rupanya memang beliau ini hobi ngoprek Pak ya, bahasa Jawanya. Ya. Hobi ngoprek, akhirnya beliau punya skill-skill yang luar biasa gitu kan. Idenya juga luar biasa gitu kan. Makanya alhamdulillah beliau mau jadi apa ya, tamu kita di Remet-Remet kali ini. Tapi Pak Thoib kan Bapak orang Jawa, lalu teman-teman di Kalimantan itu kan pasti butuh adaptasi ya. Gimana proses Bapak akhirnya beradaptasi, akhirnya Bapak bisa survive dan akhirnya menang di sana gitu? Saya sih punya prinsip, saya suka bersaudara begitu Pak. Ya, saya suka bersaudara. Saya sering berkomunikasi dengan teman-teman orang-orang tua begitu Pak.
baik dari Jawa, dari mohon maaf Pak ya, dari Madura, dari suku Cina gitu kan, dari suku Dayak gitu. Kalau bicara tentang etnis ya, semua saya suka bergaul gitu. Dan karena saya dari Jawa, jadi saya masuk komunitas orang-orang Jawa di Kalimantan, khususnya di Ketapang ada Pak Ari, jadi ada paguyuban Jawa gitu kan, saya ikut. Nah, dari situ saya bisa bisa ketemu rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara, saya anggap saudara, jadi ya sudah jadi seperti orang tua saya sendiri di sini. Jadi banyak tidak merasa saya sendiri gitu. Dan saya bergaul dengan semua etnis, jadi tidak membatasi orang Jawa jadi harus dengan orang Jawa, enggak, dengan Melayu, pokoknya semua etnis itu saya bergaul gitu. Jadi malah saya bisa belajar dari suku adat istiadat begitu. Dan kebetulan di paguyuban Jawa itu saya ditunjuk jadi sekretaris. Teman, udah Pak Toib aja sekretarisnya pas pemilihan gitu. Dan pada saat pertemuan antar paguyuban atau etnis atau perkumpulan itu kan biasa kabupaten mengadakan itu kan ya, dari Kesbangpol itu. Nah, kami ikutlah, jadi sama-sama saling itu sih Pak Ari ya. Saya suka bergaul gitu lah. Walaupun tetap sih kita, kata orang sih, Pak Toib ini sekarang ini ya Pak Ari ya. Jadi kata orang, Pak Toib ini orang mana ya? Masih bertanya gitu. Karena bahasa saya itu sudah menyatu dengan bahasa Ketapang ini, jadi sudah kelihatan Jawanya itu agak kurang katanya. Bukan orang Jawanya Pak Toib ya, gitu. Saya Jawa gitu kan. Walaupun memang ada ya, masih ada. Itu maksud saya tidak menonjolkan keegoan etisnya gitu. Jadi saya katanya, kata orang sih, di mana bumi dipijak, langit dijunjung gitu. Betul, betul. Mantap itu, Pak. Kan Bapak jadi guru dari tahun 2003 tadi ya, jadi PNS ya. Ya. Lalu kan pengabdian, terus akhirnya Bapak jadi seorang pengawas. Pengawas sudah lama atau baru, Pak? Saya pengawas dari tahun, baru sih termasuk dari tahun 2017. Lumayan ya. 17 gitu. Nah, kalau boleh tahu, Pak, ada tidak suka dukanya? Pasti ada dong, suka dukanya menjadi guru dengan gaya apa? Walaupun tadi Bapak tuh orangnya supel dan suka bergaul dengan multi etnis, tapi ada tidak pengalaman-pengalaman yang nggak enak dan akhirnya Bapak bisa keluar dari masalah itu gitu kan? Ini sebagai pengalaman juga dari yang senior pada junior gitu. Baik Pak. Begini Pak Ari, saya menerima SK itu, SK PNS ya, CPNS itu, begitu lihat unit kerjanya itu, ini di mana ya? Saya cari-cari di peta itu nggak ada, di peta itu nggak kelihatan itu. Jadi ceritanya dari ibu kota kabupaten. Saya kan sebelum CPNS itu kan aktivitas di kota kabupaten lah ya, memang ya, dengan aktivitas itu. Kemudian terima SK, ini di mana ya, kecamatan itu sekitar hampir 300 kilo Pak Ari dari kabupaten, ibu kota kabupaten. 300 kilo dengan jalan yang ya kalau lihat di TV-TV itu lihat saja lah yang jalannya itu bukan seperti jalan Pak Ari, jadi jalannya jadi seperti sungai itu, karena ya jadi kalau naik kendaraan itu hampir satu saddle itu jalannya, jadi luar biasa apa namanya jalannya, memang secara pedalaman Kalimantan waktu itu ya, waktu itu. Dan itu saya jalani sekitar 4 tahun Ari, di namanya kalau di sini disebut di Hulu, daerah Hulu, kecamatan di daerah Hulu, sudah dekat perbatasan dengan Kalimantan Tengah Ari. Ya, jadi Kabupaten Ketapang itu kabupaten di daerah selatannya Kalimantan Barat, berbatasan dengan Kalimantan Tengah. Nah, tempat tugas saya itu, saya bertugas di sana, tidak ada listrik, ya, tidak ada listrik, tidak. Dulu tidak ada sinyal, ya, gitu. Jadi pakai lampu minyak begitu. Tapi saya jalani. Nah,
Ya, luar biasa sih Pak Ari di situ dengan komunitas apa namanya sekolah dengan adat istiadat di kampung kampung suku darat begitu ya kata kata orang-orang di sini bilang. Tapi saya berusaha ya sebagai pendidik saya berusaha melaksanakan tugas sebaik-baiknya semampu saya begitu. Jadi kalau sekarang ada program guru GGD ya, guru garis depan itu kan di Kabupaten Ketapang sekarang ini 2-3 tahun yang lalu kan ada program guru garis depan. Sudah nyaman sekarang walaupun daerah di perhuluan, tapi sekarang kan sinyal ada begitu. Kalau dulu tidak ada sinyal, jalannya, aksesnya luar biasa seperti berlubang-lubang, bekubangan lumpur begitu. Bukan hanya berlubang, bekubang lumpur gitu. Tapi saya jalanilah memang itu mungkin sudah jadi tugas dan kewajiban sebagai pendidik saya ikuti itu hari di daerah hulu sekitar 4-5 tahun lah di sana. Kalau pengalaman ketika mengajar Pak ada Pak, ketemu dengan orang tua mungkin Ya, siswa kan berinteraksi kan pasti ada hal-hal yang ya. mengasihkan dan tidak mengasihkan gitu. Kalau di daerah perhuluan dulu Pak Ari, anak-anaknya itu besar-besar Pak Ari. Ya, anak-anak jangan kita bayangkan Pak Ari jangan membayangkan anak SD-nya itu sama dengan di perkotaan itu besar-besar itu tingginya sama dengan saya itu ada yang lebih tinggi itu itu. Nah jadi anu sih Pak bagus sih mereka bagus. Nah, tapi ya memang orang tua di sana itu kan mayoritas itu hampir 99% kan mohon maaf ya Pak Ari dari suku darat ya. Jadi kebiasaan kalau boleh saya cerita sedikit, kalau boleh kalau enggak ya disensor aja. Kan memang kebiasaan yang tidak boleh bagi saya begitu. Biasa kalau di tepi di depan desa itu ya disuruh berhenti begitu. Tapi saya dengan lembut, dengan pelan-pelan saya beri pengawasan. Itu sih teman-teman teman-teman orang tua siswa itu memang dari adat istiadat yang mungkin kurang anu dengan saya gitu. Tapi saya harus tidak tidak begitu apa ya harus tapi menyesuaikan tapi saya tidak ikut begitu. Nah, tapi alhamdulillah lama-lama ya enggak oh ya itu Pak Guru dari tidak boleh begini begitu tidak boleh minum ini makan ini begitu. Itu sih Pak anak-anak sih lumayan Pak malah mereka eh, antusias sih mengikuti. Terus saya juga pada sore harinya saya karena tidak ada kegiatan sih ya, saya kan tidak sudah harus pikiran saya harus kegiatan. Jadi saya les anak-anak, saya les ya sedikit bahasa Inggris yang saya bisa gitu. Les yang lain apa pokoknya les pelajaran gitu. Terus juga mereka. Jadi orang tua akhirnya oh mendukung di saya. Bahkan pada saat saya mau pindah itu nggak dibolehkan itu. eh, saya mau pindah ke kota itu mereka sangat ini ya keberatan sebenarnya sih gitu. Itu Pak. Terus kan akhirnya Pak Tayib menjadi seorang pengawas. Ya, Nah saya dengar juga Bapak juga aktif di perkumpulan pengawas dan lalu juga menjadi asosiasi Pak ya. ya, Lalu juga akhirnya Bapak juga apa namanya aktif di sekolah penggerak gitu kan. Nah pertanyaan ya. saya gini Pak, Bapak ngatur waktu dengan keluarga itu piye Pak? Sibuk banget waktunya gitu di luar. Iya, memang Pak Ari, saya aktif di Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia, ya tidak hanya di kabupaten juga saya pengurus. Kemudian di pusat juga saya tergabung di APSI pusat itu diminta juga membimbing teman-teman pengawas di seluruh Indonesia itu di BIMTEK APSI pusat itu biasanya malam hari ya malam hari, kemudian ada yang juga sore gitu. Tapi ya seminggu paling saya dapat 1 kali sesi gitu. Itu yang kedua
saya juga aktif di kegiatan karena saya asesor ya Pak Ari, ya, asesor akreditasi sekolah juga. Jadi saya juga diminta juga menjadi narasumber di sekolah, di komunitas sekolah madrasah gitu. Kemudian karena saya suka juga dengan IT juga, saya berusaha dan sudah mempunyai sertifikat MIE Master Trainer dari Microsoft juga. Itu juga mengikuti perkembangan juga. Jadi kemarin juga ada BIMTEK atau pelatihan AP21 level 200 dari Microsoft. Saya juga bergabung sebagai trainer ya. Saya juga harus mengikuti gitu, harus kewajiban saya juga. Jadi biasanya sih Sabtu Minggu Pak Ari, Sabtu Minggu dengan keluarga ya, dengan keluarga saya sempatkan harus hari Minggu lah paling tidak. Kalau Sabtu kadang-kadang masih ada juga Pak Ari kegiatan, jadi hari Minggu lah saya sempatkan untuk keluarga ya, untuk istri, anak-anak ya, harus saya bagi juga sih. Tapi istri saya sudah tahu Pak Ari. Asal saya sudah kode ada kegiatan atau apa sudah tahu. Tapi saya harus juga bisa membagi ya, hari Minggu saya sempatkanlah waktu untuk keluarga gitu. Kalau istri orang Jawa juga atau orang Ketapang, Pak? Istri kelahiran Ketapang, Pak Ari. Tapi ibu sih dari Jawa. Tapi ya Ketapang lah begitu. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir, Pak. Menurut Bapak, apa sih yang menariknya dari pendidikan sehingga Bapak ini tadi saya lihat kesibukan di sana sini sana itu kan semua berhubungan sama pendidikan ya. Jadi apa Pak menurut Bapak menariknya dari dunia pendidikan dan harapan Bapak bagi guru-guru nih, terutama kan yang mendengarkan remeh-temeh kita nih kan calon guru nih, kira-kira ke depan itu idealnya seperti apa? Baik. Jadi begini Pak Ari, kita harus menjadi begini ya Pak Ari, kalau saya itu laksanakan tugas kita sebaik-baiknya. Satu, jadi kalau menjadi pendidik ya udah, pokoknya tupoksi kita sebagai pendidik lakukan. Nah, dan jangan lupa kita melakukan pengembangan profesi gitu. Nah, seperti kalau boleh cerita sedikit lagi, saya 2015 itu ikut pemilihan guru berprestasi tingkat provinsi, alhamdulillah juara tingkat provinsi. Nah, itu maksud saya bukan hanya untuk bangga-banggaan ya, itu memotivasi saya untuk lebih berbuat baik lagi ke depan dan memotivasi teman-teman yang lain gitu. Nah, kemudian di pengawas juga begitu. Pada saat BIMTEK penguatan pengawas, alhamdulillah Kalimantan Barat saya mendapat nilai tertinggi gitu. Jadi gitu. Intinya begitu. Kemudian lakukan kegiatan itu sebaik-baiknya, tugas itu sebaik-baiknya, bahwa anak didik kita itu memerlukan kehadiran kita di kelas. Itu penting sekali Pak Ari. Terlepas dari gaya mengajar kita atau kualitas kita seperti apa, yang pertama dinantikan anak itu adalah kehadiran kita sebagai guru, kalau sebagai pendidik di depan kelas ya kalau sekarang pakai virtual begitu ya, virtual begitu. Tapi kalau secara standarnya secara luring itu kehadiran kita. Makanya saya tekankan ke teman-teman juga, di teman-teman guru di sekolah bidan saya itu, pertama itu saya kontrol dulu tetap kehadiran. Karena bagaimana kita mau mendidik anak kita kalau kita tidak hadir di kelas itu, ya, misalnya kita terlambat atau tidak hadir karena sesuatu yang tidak apa ya, yang tidak urgent lah ya, maksudnya, kecuali yang memang kita tidak bisa hadir benar. Itu satu. Yang kedua, kita harus melakukan pengembangan profesi. Itu penting. Jadi walaupun kita hidup di pedalaman Kalimantan, kalau saya sering begitu ke teman-teman. Kita tetap harus melakukan pengembangan profesi. Jadi kita jangan sampai kalah dengan teman-teman yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, di Jogja, di Semarang gitu. Saya sering begitu Pak. Dan alhamdulillah kalau pengembangan profesi saya untuk motivasi ya, buku sudah ada 5 yang saya tulis begitu ya.
kemudian jurnal, menulis di jurnal ilmiah, juga artikel-artikel di koran itu juga sudah saya lakukan. Jadi kalau saya memberikan sebagai pengawas itu memberikan pengawas apa namanya pembimbingan pelatihan, oh ini loh kalau membuat buku begini, ini karya saya udah ada contohnya seperti ini. Jadi tidak hanya apa ya omdo gitu kan, omong doang gitu. Maaf bahasa sekarang. Oh, menulis jurnal itu seperti apa? Nulis artikel untuk supaya bisa ditulis di jurnal ilmiah. Oh ini contohnya seperti ini, ya gitu. Nah, kemudian kalau jauh sebelum ada pandemi itu saya memang sudah biasa melakukan online begitu Pak. Jadi begitu pandemi itu ya sudah tinggal oh ya selaras saja gitu. Dulu pakai Webex gitu kan, belum pakai Zoom. Pakai Webex sudah saya gunakan ya itu. Jadi begitu pandemi, oh ya nggak apa-apa, memang begitulah. Berarti sudah mengalir gitu loh Pak Ari. Nah itu. Jadi terutama gini lagi, anak didik kita kan harus kita didik sebaik-baiknya. Mereka itu perlu di apa ya kita bina ya kita didik supaya tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan mereka itu ya seperti itu Pak Ari. Jadi maka kita harus punya jiwa pendidikan yang kuat gitu. Maka saya juga tidak hentinya belajar ya dari strata 1, kemudian strata 2 dan ini alhamdulillah saya sedang apa namanya mengambil lagi untuk ke strata 3. Jadi karena ada kesempatan ya udah ikut dan itu untuk motivasi juga ke anak-anak saya juga gitu supaya mereka juga oh iya bapaknya juga belajar gitu. Jadi kalau di teknologi pendidikan itu ada ini Pak Ari tagline-nya itu belajar sepanjang jaga. Ya, jadi belajar sepanjang jaga berarti selagi masih ada itu ya kita belajar terus. Insya Allah Pak Ari kalau semua pendidik itu bisa memaknai apa namanya tugasnya sebagai pendidik dan ada insan yang memerlukan kehadiran seorang pendidik begitu Pak Ari. Itu. Jadi oh ya, bagaimana siswa itu mereka bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Bukan begini, bukan bagaimana saya bisa mengajar sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya begitu. Kalau saya prinsipnya begitu. Jadi makanya saya sesuaikan dulu waktu saya di hulu di perhuluan juga kan lingkungannya begitu ya sudah kita sesuaikan. Nah di kota kan sudah mulai apa dengan teknologi sudah ada gitu ya kita sesuaikan gitu. Itu Pak Ari mungkin ya Pak Ari. Jadi anak-anak muda yang ingin yang mempunyai jiwa ingin mengabdi di dunia pendidikan bagus sekali dan ilmu yang kita sampaikan insya Allah bermanfaat di dunia dan akhirat itu. Itu Pak Ari. Baik, Pak Thaib. Kalau tidak salah Thaib itu artinya baik ya? Iya, kata Jadi ini memang teman-teman semua nama dan orangnya dan implementasinya sangat baik dan luar biasa. Saya dari tadi ketika diterangkan oleh Pak Thaib dijawab, saya terpukau sampai saya speechless gitu nih. Ini coba kalau orang seperti Pak Thaib ini banyak, ini mungkin pendidikan kita akan bermakna dan lebih cepat berubahnya gitu kan. Baik Pak Thaib, terima kasih. Sehat selalu. Insya Allah kita bisa bertemu langsung ya. Saya juga pengen sekali saya datang ke Kalimantan Barat ini karena saya belum pernah ke Kalimantan itu baru ke Samarinda Pak. Iya. Belum ke Ketapang. Baik, terima kasih Pak Thaib. Mohon maaf atas waktunya yang telah diganggu mungkin waktu istirahatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Ari atas kesempatannya dapat berbincang-bincang. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Ari ya buat kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.